Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa MC Saham mengadakan grup premium khusus yang disertai oleh berbagai fasilitas menarik. Mulai dari pembelajaran khusus analisa teknikal, konsultasi emiten, live webinar, signal trading, portfolio review, e-learning, dan masih banyak lagi. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung join di grup Telegram dulu, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk membeli dan menjual saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi, serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita lanjut langsung ke kondisi IHSG, di mana IHSG kemarin closing di harga 6651 dengan persentase minus 0,55%, sementara secara daily sih terlihat masih ranging-ranging saja. Namun kita lihat tunggu nanti pada tanggal 27-28 ya kalau nggak salah, atau 26-27 untuk kabar mengenai inflasi, di mana kalau memang bad news ya ada potensi untuk bergerak melemah untuk sektor yang memiliki market cap besar di IHSG. IHSG targetnya support di 6524, kalau ini breakout masih sama supportnya di 6100. Nah ini yang kita perlu warning bahwa IHSG juga belum sempat retest di EMA 21, 34, dan 90 setelah drop pada tanggal 27 Juni. Belum sempat adanya retest di EMA 21, dan kalau saya lihat juga kapan hari memang ada perlawanan dari kondisi stokastik momentum, berhubung kemarin hari Jumat koreksi kembali ya, masih melemah kondisi momentumnya. Jadi kita masih bisa waspada terlebih dahulu, dan kita langsung lanjut saja. Ada beberapa emiten yang perlu kita bahas bersama di sini. Pertama, ada saham ADMR. Untuk ADMR closing di harga 1.545 dengan persentase minus 6,93%. Nah, jadi memang ADMR kemarin auto reject bawah ya. Kita lihat apakah ada peluang untuk membuat pola double bottom, karena kita ketahui kapan hari sempat drop di harga 1.530. Jadi kalau memang adanya rejection kuat di harga 1.530, maka dengan demikian ada potensi terjadinya pola double bottom. Kalau memang semuanya breakout 1.530, apa yang perlu kita lakukan? Kita masih bisa wait terlebih dahulu. Kita tunggu nanti di 1465. Semuanya kalau memang 1465 adanya rejection lagi, maka adanya rejection hingga menembus neckline ya, maka ada potensi ini terjadinya false breakout support dan menjadi pola double bottom lagi. Jadi untuk ADMR, selama ADMR bertahan di atas 1460, ini masih ada peluang untuk lanjut bergerak naik. Tapi kalau memang semuanya induknya Adero juga terkoreksi ya, seharusnya otomatis ini anak usahanya juga ikut terkoreksi. Jadi kita masih pantau terlebih dahulu, berhubung kemarin kalau saya lihat Adro itu juga rejection, membuat reject di EMA 90-nya. Untuk ADMR, area demand 1605 sudah berhasil breakout, next support di 1530, di breakout 1530 lanjut turun ke 1460. Secara kondisi stokastik sih memang belum adanya closing crossing, harga bergerak di bawah EMA 21, 34, dan 90. Kita lanjut, di sini ada saham Antam. Oke, untuk saham Antam ya, setelah turun begitu dalam ya, kalau saya bilang ini sangat dalam, bisa dibilang ini sangat dalam karena kenapa? Bahkan Antam sudah berhasil breakout dari Fibonacci retracement point 2,618 dan 2,24. Ini sudah berhasil breakout, di mana ini merupakan target dari fase strong downtrend. Dan bila ini memang di breakout, maka ada potensi melanjutkan pelemahan harga lebih dalam. Menurut saya target dari Antam di 1.300-an ya. Target Antam kalau saya cek tadi by
weekly time frame, monthly time frame, saya lihat ada target di 1.300-an di area sanaan. Dengan demikian mungkin Anta masih bergerak turun ya, karena setelah turun dan memang terlihat adanya rejection dan tertahan di main area, namun malah breakout kemarin pada tanggal 14 Juli diiringi dengan volume yang juga cukup tinggi. Asing tetap keluar dan Anta belum adanya retesting di EMA21 atau EMA34. Posisi EMA21 bahkan sekarang di harga 1.839, posisi EMA34 di 1.968. Ya, jadi kalau memang teman-teman semuanya mau bottom fishing, menurut saya Antam ini menjadi peluang emas kalau teman-teman bisa entry dengan timing yang tepat. Oke. Karena harganya sudah drop cukup banyak dan banyak yang kesangkut di atas. Ini masih ada gap di harga 2.700 hingga 2.740, dan kalau mau pantauan lebih khusus dan lebih lanjut mengenai Antam bisa langsung saja join di grup Telegram. Bahkan kalau yang mau join di grup premium untuk dapat prioritas bisa langsung kontak ke admin. Oke ya, untuk Antam mungkin segitu dahulu. Lanjut di sini ada saham Inco. Oke, untuk Inco closing di harga 4.775 dengan persentase minus 6,01%. Jadi Inco sendiri juga auto reject bawah kemarin, di mana dia juga sudah berhasil breakout dari EMA 90 di gambar dan 21. Oke, kita coba cek dulu dari monthly chart. Berhubung dari daily chart kurang mendukung ya kalau saya lihat. Nah, kita clear out terlebih dahulu biar teman-teman juga nggak pusing, biar bisa dapat gambaran bahwa Inco masih membuat higher low, ya. Adanya higher low, adanya higher high. Nah, dan posisi kemarin closing sih memang dari bulan lalu sudah minus 31%. Bulan ini meskipun dalam posisi pertengahan, ini sudah mencatat minus 15% pada closing dari awal bulan hingga kemarin hari Jumat. Untuk Inco masih berada di EMA 34-nya, kurang lebih garis oranye. Kalau memang breakout dari EMA 34 ya, ada potensi bergerak melemah menuju EMA 90, kurang lebih di bawah 4.000 sudahan, di bawah 4.000. Ya, harganya sudah di bawah 4.000 untuk EMA 90-nya. Jadi yang kita harapkan untuk Inco, kalau dilihat dari semuanya, kalau kita lihat dari Fibonacci retracement, ya, kita coba cek, sempat sih memang adanya rejection di 0,3, 0,5. Hal ini menunjukkan memang ada potensi untuk bergerak up menuju 1,618. 1,618 dan yes sudah kecapai, kurang lebihnya sudah mendekati targetnya. Dan kita bisa cek dari Fibonacci lagi nih, ya kita tarik terus. Nah ini, perhatikan ya, target 0,618-nya sudah berhasil di breakout secara confirm. Kalau saya bilang sudah di breakout secara confirm. Dan menurut saya selama harga Inco bergerak di bawah 5.125, maka ada potensi bergerak melemah lebih lanjut. Setidaknya menyentuh EMA 90. Ya, setidaknya menyentuh EMA 90. Berhubung juga kondisi stok asing masih mengarah turun, ya masih ada peluang melemah. Worst case ya, kalau kita berbicara worst case, ya ini 1.200 ya juga lumayan ya kalau terkoreksi di 1.200. Tapi ya kita lihatlah, semua kembali ke fundamental. Ini bisa jadi kan hanya panic selling, dan dengan demikian ya kita harus ambil respon segera mungkin. Gitu ya, harus mengambil respon segera mungkin. Itu saja untuk Inco. Ya menurut saya ini juga cukup parah ya. Kalau memang turun sampai 1.200 juga cukup parah. Oke, untuk Inco mungkin segitu dahulu. Kita lanjut, di sini ada saham Indi. Untuk Indi closing di harga 2.250 dengan persentase minus 4,66%. Untuk Indi juga kapan hari sudah berhasil reject di harga 2.510 ya. Dia reject sekalian di EMA 21, 34 dan 90, dan memang terlihat memang drop ya. Dia reject, drop, dan adanya swing high valid. Hal ini menunjukkan memang ada potensi untuk bergerak melemah untuk Indi ini. Indika Energi. Supportnya di 2100, kalau breakout 2100 ya berpotensi melemah kembali ke 1980. Sudah terlihat adanya lower high dan lower low, menunjukkan ada potensi terjadinya reversal trend short term ya. Dan by monthly chart terlihat masih bertahan di atas EMA 21, 34 dan 90. Dari monthly chart sih ini masih oke-oke saja dan masih uptrend kalau saya bilang. Dimana dengan monthly chart, dengan posisi monthly chart ya, kita masih boleh hold. Oke. Kita masih boleh hold
Bentar, kita coba cek dulu adanya rejection di mana ini. Oke, wait. Bentar. Adanya rejection di poin 0,618 lah, 0,618. Ya, 0,618 ya, adanya rejection di sana. Mostly kalau memang adanya rejection di 0,618 ya kita coba cek dulu. Bentar. Ya, next bisa jadi di berapa ini? 1480, 1430, 1500 atau 1760. Jadi bisa dicatat ya, ada potensi mungkin koreksi ke area. Kalau memang semuanya ini breakout 2000 ya, maka ada potensi melemah menuju EMA 90-nya. Seharusnya begitu. Ya, jadi kalau memang dia breakout, semuanya close-nya di bawah harga 2000, maka ada potensi melemah menuju 1690, 1700 di area sanaan. Itu untuk Kindi. Next ya, kita langsung next saja. By daily chart juga masih ada potensi melemah menuju 2100. Lanjut, di sini ada saham Harum. Nah, untuk Harum closing di 1385 dengan persentase minus 6,73%. Bagi teman-teman yang mengharapkan bahwa ini akan adanya potensi terjadinya double bottom, ya it's okay, nggak ada masalah. Fine-fine saja. Kalau memang dia adanya rejection di 1375, ya maka masih boleh di hold. Namun dengan catatan kalau memang demand-nya masih banyak, ya oke. Tapi kalau memang demand-nya dengan jumlah supply-nya lebih banyak dan lebih condong ke supply, ya lebih banyak orang yang jual, ya ini sedikit berat untuk diangkat naik. Sementara kemarin ARB nggak adanya gap ya, jadi belum ada gap untuk Harum. Oh, ini ada gap ya, kapan hari setelah kurang lebih pembagian dividen adanya gap yang perlu ditutup tuh. Untuk Harum masih ada gap di atas. Setelah turun belum sempat retest di EMA 21 dan 34, ya semoga saja adanya pola double bottom dan bisa taking profit tepat di EMA 21-nya ya, at least di sanaan. Harum kalau breakout 1375 kita bisa antisipasi, kita bisa toleransi terakhir di 1330. Volume masih volatile, seharusnya masih banyak minatnya. Coba cek dari fundamental. By Mali chart semoga saja masih oke. Yes, by Mali chart masih bertahan di atas EMA 34 dan 90. Saat ini masih ada harapan untuk Harum. Oke ya. Semoga saja bisa dapat prospek bagus untuk Harum. Kalau mengurangi porsi ya sudah mulai bisa dikurangi porsi. Itu saja untuk Harum. Lanjut di sini ada saham ASI. Untuk ASI closing di harga 5950 dengan persentase minus 2,46%. Sementara untuk Astra ini juga sudah saya katakan di awal bahwa adanya rejection di trendline. Dan memang benar adanya rejection kapan hari tanggal 14 Juli adanya rebound tuh naik 4% dan kemarin hari Jumat closing minus 2% membuat inside bar. Dengan demikian ASI ini kan juga menjadi penggerak dari harga ISG. Kalau memang semuanya ISG drop ya otomatis ASI juga salah satu emiten yang membuat ISG harganya drop. Menurut saya kalau memang ASI berhasil breakout dari trend line kurang lebih di 5.800 setelah adanya gap di sini, ya ini kan ada gap berhasil ditutup dan malah breakout ke bawah lagi, ini menunjukkan bahwa memang ada potensi melemah di market kita. Bahkan bisa ke 5.300 untuk target ASI. Gitu. Jadi untuk ASI semoga saya dapat gambaran ya, karena ya sudah bergerak melemah kapan hari dari 7.500 dibanting menuju 5.950 ya. Ini jadi masih kurang oke dengan kondisi market kita. Harga masih di bawah EMA 90, 34 dan 21, buying money chart kita coba cek masih membuat higher low dan higher high. Hal ini ya bagus ya, kalau memang demikian bagus. Oke, jadi untuk ASI semoga saya bisa dapat gambaran ya. Kita lanjut, di sini langsung ada saham BPKP. Nah, untuk BPKP closing di harga 202 dengan persentase plus 2,54%. Kapan hari sih sempat naik ya, jadi sempat reject tuh di EMA 90-nya. Tepat di harga 216 reject dia. Berhubung dia juga BPKP ini ya, adanya rejection, adanya swing low valid, ya bagus. Ini apakah masih dikategorikan sebagai double bottom? Menurut saya masih dikategorikan double bottom bila memang dia berhasil breakout neckline-nya di harga 206. Jadi kalau memang BPKP semuanya closing-nya di atas 206 atau bisa di 210,
itu bisa mulai kita asumsikan bahwa BBKP membuat pola double bottom dan menunjukkan ada potensi terjadinya reversal trend. Berhubung kemarin juga sempat diangkat naik menuju 216, dan kalau saya lihat dan saya perhatikan adanya jumlah bid dan offer cukup banyak, itu juga jumbo-jumbo, volume juga cukup tinggi kemarin. Ya, semoga saja ini bisa menjadi awal dari rebound BBKP. Kapan hari juga sempat reject di EMA 90 ya, semoga saja masih bisa diangkat naik ya untuk BBKP. Gitu dahulu untuk BBKP. Ini Bang Bukopin ya. Ini harganya kalau memang masih bergerak di bawah 206 ya menurut saya memang masih kurang aman ya. Tapi dari sentimen positif, dari good news ya, dari good newsnya bahwa BBKP masih bisa bertahan di atas sama 21 dan 34. Oke ya, gitu saja untuk BBKP. Lanjut, di sini ada saham BBRI. Untuk BBRI closing di harga 4.110 dengan persentase plus 1,23%. Sementara untuk BBRI juga kalau saya lihat ya masih bisa bertahan di atas 4.000 dan 4.070. Closing kemarin di harga 4.110, tapi ingat bahwa asing sangat jumbo sekali keluar dari emitennya satu ini. Jadi asing juga sudah mulai distribusi banyak di Big Bank, BCA, BRI, BNI, dan BMRI. Dengan demikian teman-teman harus lebih berhati-hati. Kalau begitu nanti waktunya jebret, harganya drop semua, teman-teman harus sudah siap. Harga masih di bawah EMA 21 di 490, kondisi stokastik momentum sih terlihat adanya perlawanan dan berpotensi untuk menciptakan golden crossing. Kalau memang adanya golden crossing benar, nanti ada potensi menuju 4.200 reject di EMA 21-nya lagi. Gitu ya untuk BBRI, tapi kalau memang semuanya closing-nya di bawah 4.000, maka ada potensi kuat nih menuju 3.820. Sementara karena sudah drop cukup banyak, mungkin akan sideways terlebih dahulu. At the end, menurut saya targetnya masih sama 3820 atau bahkan kalau parah di 3610. Lanjut, di sini ada saham MPMX. Untuk MPMX closing di harga 900 dengan persentase 0,0%. Ya masih bergerak ranging ya kalau saya bilang. Ini support kuatnya sih di 890, di 900. Jadi kalau memang semuanya MPMX ya, semuanya MPMX closingnya di bawah 900 ya teman-teman bisa exit. Tapi kalau memang closingnya masih bisa bertahan ya boleh di hold saja ya. 885 lah terakhir, toleransinya 885. Jadi kalau memang dia break 900, kita masih boleh toleransi dengan batas maksimal harga di 885. Resisten tetap sama di 945 ya untuk MPMX. Targetnya ya kurang lebih di EMA 21, semoga saja diberikan kesempatan untuk retesting EMA 21 lagi di garis biru, kurang lebih di harga 945 sebagai resisten lainnya. Oke ya, kita lanjut langsung. Di sini ada saham BBHI. BBHI closing di harga 3410 dengan persentase minus 1,16%. Volume juga terlihat masih kecil-kecil saja ya. BBHI juga sudah drop cukup banyak. Kapan hari mulai dari harga berapa ini? 6.500 drop hingga harga jebret 3.200. Wow. Ini juga cukup ngeri ya kalau saya bilang, untuk diangkat naik ke 7.000 atau 6.600 ini juga sedikit berat ya. Terus terang sedikit berat. Tapi kalau kita coba cek by monthly chart, ini masih bertahan di atas 521 dan 34. Saya nggak tahu mengenai fundamental dari BBHI ya. Saya nggak tahu. Sebentar, saya coba cek ya untuk fundamentalnya BBHI ini. Oke, kembali lagi. Kalau saya lihat ya untuk BBHI ini, baik fundamental itu masih oke karena adanya peningkatan dari operating profit dan juga revenue-nya meningkat. Namun PBV-nya juga cukup tinggi ya. PBV-nya di atas 10. Jadi ini masih bisa dipertimbangkan lagi. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek sendiri by fundamental. By monthly chart sih masih oke, masih uptrend ya. By weekly chart. Oke, ada EMA 90 di harga 3.000. Jadi masih ada supportnya 3.000, ini support kuat ya. Tapi mengingat ini juga sudah turun cukup dalam, ya nanti bisa diperhatikan apakah adanya akumulasi dari pihak asing. Oke ya untuk BBHI. Semoga saja bisa clear. Kita lanjut, di sini ada saham IJBP. Untuk IJBP ini naik terus ya, masih naik terus, tapi adanya rejection di supply area 9.600. Kalau teman-teman sedikit takut untuk masuk ke sekarang, ya
tunggu saja nanti kalau memang dia terkoreksi di EMA 90 bisa entry atau buy on breakout lebih safe ya. Kalau saya bilang buy on breakout secara confirm itu lebih safe. Kurang lebih di 9775 itu boleh lah kalau mau diambil boleh. Kalau dia breakout 9775 boleh diambil atau mau ngambil di EMA 90 juga bisa di 8570-an. Nanti bisa dianalisa kembali ya, tetap disclaimer on. Volume juga tetap volatile, masih ada potensi rebound karena kondisi stokastik sih adanya perlawanan ya. Jadi menurut saya untuk ECBP ini so far sih masih oke-oke saja sih, masih uptrend. Lanjut, di sini ada saham Arto. Untuk Arto closing di harga 9.000. Sebentar, saya clearkan terlebih dahulu biar nggak bingung dan banyak garis ya. Untuk Arto ini by daily time frame sih terlihat ya. Terlihat jelas bahwa masih reject terus di EMA 21, di K4. Bahkan rejectnya nggak sampai EMA 90. Hal ini menunjukkan bahwa memang Arto masih dalam kondisi downtrend ya, masih dalam kondisi downtrend dan bahkan kalau by teori kalau rejectnya hanya sampai EMA 21 dan di K4 nggak sampai EMA 90, ini masih bergerak dalam fase strong downtrend. Oke, masih dalam bergerak fase strong downtrend. Terlihat bahwa kalau setelah dia mengenai EMA 34, dia drop. Kalau dia mengenai EMA 21, dia rebound ya, seperti itu. Candle-nya juga merah hijau. Ya, menurut saya, karena juga dia sudah reject di EMA 34, harga sudah diangkat naik, ada kemungkinan besok hari Senin terkoreksi. Entah itu terkoreksinya sama tetap di 8750 atau bahkan bisa turun, kita masih lihat. Sementara kalau dengan posisi sekarang sih belum adanya swing high valid ya kalau saya bilang untuk kartu. Jadi semoga saja bisa dapat gambaran untuk kartu, cek fundamentalnya bagaimana. Kita lanjut, di sini ada saham BSML. Untuk BSML closing di harga 980 dengan persentase minus 6,67%. By technical ya gitu-gitu saja, masih bertahan di atas 590, namun adanya rejection di EMA 21 dan EMA 34. Support bisa dijadikan ya di EMA 90 itu bisa dijadikan support 950 tuh. Supportnya di harga 950. Volume juga masih kecil-kecil saja. Kita coba cek dahulu by broker summary apakah adanya akumulasi. Perhatikan di sini XA, XC dan HP masih akumulasi, ya ini 3 broker kuat dan 1000 untuk average dari XA, XC-nya 991. Distributor ada YP, kurang lebih 9.000 lot tuh kemarin. Rata-ratanya 995. Jadi semoga saja bisa dapat gambaran untuk BSML. Next, di sini ada saham SCML. Untuk SMA kemarin ada volume juga cukup tinggi ya, volume cukup tinggi. Harganya juga sudah terlihat belum adanya lower low lagi ya, masih mencoba untuk membuat higher low. Harga masih terlihat reject di EMA 34, belum berhasil terkonfirmasi di atas EMA 34. Dan menurut saya ya semoga saja ada potensi, semoga saja adanya pola double bottom ya. Karena kalau memang ada double bottom ya ini reverse-nya nggak nanggung sih, karena juga sudah turun dari harga 400-an. SMA ini masih boleh dipertimbangkan lah ya. Masih boleh dipertimbangkan, kapan hari masih bisa bagi dividen, tapi kecil ya, ternyata kecil sekali. Bahkan nggak kerasa kalau dibagikan dividennya 2,5 saja. Untuk SMA ya bisa dianalisa kembali, sementara tetap di bawah EMA 90, 34 dan 21. Kapan hari sih sempat retest di EMA 90, tapi ya masih melemah kembali. SMA masih dalam fase downtrend, gitu ya. Kita lanjut, di sini ada saham Dewa. Untuk Dewa closing dari harga 55, ini masih saham gorengan. Kita coba cek dahulu untuk broker summary. Dewa ini masih ada akumulasi kurang lebih 100.000 lot nih ya, paling mencolok dari broker IN dengan rata-rata 55. Top distributor ada siapa? Ada CP, ada ZP, dan juga ada CC. Ya ini sudah net kurang lebih 97.000 lot, 83.000 lot, dan CC juga sudah distribusi 23.000 lot. Itu ya, semoga saya bisa dapat gambaran dari Dewa. Ya, ini sedikit berbahaya kalau teman-teman kesangkut di harga 50, nggak ada waktu untuk exit, jadi waspada. Next, di sini ada saham terakhir kita, ada saham TRGU.
TRGU ini juga kapan hari sempat diangkat naik ke harga 628 dan memang kelihatannya sih turun ya. Kelihatannya turun. Bentar. Kapan ada volume besar nih, bisa jadi retail juga sudah mulai masuk. Ya, bisa jadi kapan hari malah auto reject bawah ini mungkin ada yang juga sudah serok dan kemarin tanggal 15 Juli volume cukup tinggi. Entah itu adanya distribusi atau adanya akumulasi, kita coba cek by broker summary karena by technical belum bisa ya. Belum bisa dicek by technical. TRGU kita coba cek di sini. Ada MG masih akumulasi ini besar-besar ya. Saya highlight saja nih 3 broker ke atas. MG, CC, dan YP 92.000 lot, 61.000 lot, dan 54.000 lot. 3,9 M, 2,8 M, 2,4 M, rata-rata 465, 455, dan 455. Top distributor sih ada PT ya, kurang lebih 4,7 M dengan average 453. Jadi semoga saya bisa dapat gambaran dan dapat informasi tambahan mengenai TRGU karena belum bisa kita analisa by technical, saya jelaskan by broker summary terlebih dahulu. Mungkin segitu dulu pembahasan saya hari ini, semoga saja bermanfaat. Kita ketemu lagi di grup Telegram, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Oke ya, goodbye.